saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan dalam laboratorium, yaitu 1. Pipet ukur. Pipet ukur adalah alat yang digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Yang kedua, pipet volume. Pipet volume digunakan untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Yang ketiga, kaki 3. Kaki 3 digunakan sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Dan keempat, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang digunakan sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Dan yang terakhir adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. 6. Plat tetes sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Yang ketujuh, mortal atau alloy untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Yang kedelapan, kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan Bunsen atau pemanasan spiritus. Yang kesembilan, gelas beker atau gelas piala. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Dan yang terakhir, yang ke-10, corong pisah. Peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup seperti bola ini biasa digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Yang ke-11 yaitu kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Alat ini memiliki beragam jenis bentuk, dengan diantaranya adalah kondensor Graham, Vigreaux kolom, kondensor Dimrod atau spiral, kondensor Liebig atau lurus, dan kondensor Alihin atau bulat. Yang ke-12 yaitu gelas kaca atau arloji. Gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi diantaranya: penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel penguapan. Yang ke-13 yaitu buret. Alat dengan bentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Yang ke-14, labu destilasi. Labu destilasi ini berfungsi untuk memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan volatility atau kemudahan menguap. Yang terakhir yaitu yang ke-15, kita memiliki batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk cairan kimia yang akan digunakan. Oke, yang ke-16 yaitu ada yang namanya gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume suatu larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur ini berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari plastik polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang besar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Kemudian yang ke-17 yaitu ada yang namanya tabung reaksi. Tabung reaksi ini tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari berdiameter 10 hingga 20 mm dengan panjang 50 hingga 200 mm. Fungsi tabung reaksi ini yaitu untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Utamanya yaitu untuk uji kualitatif.
Selain berukuran kecil, ada juga yang memiliki ukuran besar. Alat tersebut dinamakan labu didih. Kemudian yang ke-18 yaitu namanya labu ukur. Labu ukur ini berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca, labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Kemudian yang ke-19 yaitu ada namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan suatu cairan. Kemudian yang ke-20. 20 ada namanya pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan suatu cairan dalam jumlah yang kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Ini karetnya. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.